Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau cerita tentang scale up. Kuncinya scale up atau caranya atau tipsnya. Jadi mohon maaf, ini sebenarnya lebih ke teori ya, karena video-video saya yang lain biasanya yang lebih praktikal, bisa dipraktekkan. Kalau yang ini agak lebih teori dan saya juga lagi berusaha untuk membuktikannya. Tapi ini bagus buat teman-teman tahu, jadi teman-teman tahu arah bisnis teman-teman itu kemana. Lalu, apa itu scale up? Jadi banyak banget definisi scale up itu apa. Yang intinya, ya omset naik lah, simpelnya gitu. Tapi definisi aslinya apa itu scale up, adalah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ketika omset itu naik tapi cost-nya itu turun atau cenderung rata, itu namanya adalah scale up karena marginnya itu tambah tinggi. Nah, ini adalah grafik rupiah ke atas, waktu ke kanan. Saya coba ulangi pelan-pelan. Jadi ketika omset kita naik, cost-nya itu rata atau bahkan bagus turun, cost itu macam-macam, ada gaji, ada marketing, ada produksi dan lain sebagainya, sehingga margin kita itu naik. Ya, margin kita persentasenya akan naik. Inilah namanya scale up. Nah, kalau saya sejauh ini sih grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi omset naik, marketing juga naik. Ya, mungkin teman-teman kayak gitu. Mungkin ada juga yang omset naik, marketing tambah gede, marketing lebih besar daripada omset, itu namanya boncos. Oke, kurang lebih seperti itu definisinya. Oke, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya gimana? Pertama, ini menurut saya ya, yaitu traffic organik. Kenapa traffic organik itu penting? Karena ini gratis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kuncinya adalah cost-nya bisa rata atau turun. Tapi itu memang nggak mudah, apalagi untuk mendatangkan traffic organik itu nggak mudah banget, susah banget. Ini contohnya di bawah ini kan saya baru bikin ini nih, mana ya? Nah, di bawah ini saya baru bikin visit bla bla bla, itu kan mencoba menjaring traffic organik. Nah, semakin besar traffic organik artinya cost-nya semakin rendah untuk mendatangkan satu page view, entah ke toko Anda, entah ke toko Anda di Shopee dan sebagainya. Sehingga kemungkinan biayanya akan ya cost-nya akan rendah tentu karena traffic organik itu gratis ya. Tapi susahnya bukan main. Caranya gimana mendatangkan traffic organik? Itu macam-macam, ada blog, bikin YouTube seperti saya ini, lalu branding. Branding itu dalam artian bahwa semakin banyak orang yang nge-search brand Anda, itu lebih baik. Nanti akan nyambung di poin selanjutnya. Langsung aja deh. Jadi salah satu traffic organik terbaik itu adalah brand value. Jadi brand value itu adalah nilai dari brand Anda. Brand value yang pasti Anda tahu adalah kayak Apple, Xiaomi, Coca-Cola, Aqua, kapal api. Itu luar biasa kapal api. Namanya kapal api tapi aslinya kopi. Dan ternyata katanya bukan kopi. Itu luar biasa sekali kapal api. Nah, brand value ini gimana ngukurnya? Yang tadi saya bilang, yaitu dari Google Search. Google Search. Sebagai contoh, brand saya yang namanya bajuyuli.com itu sekarang justru traffic ke website dan traffic ke iklan itu lebih banyak orang yang nge-search baju Yuli daripada generic keywordnya. Jadi kan kami jualan gamis anak, jilbab syar'i dan lain sebagainya. Trafficnya sekarang sekitarnya 50% itu lebih banyak yang nge-search baju Yuli daripada nge-search gamis anak, daripada nge-search jilbab syar'i dan seterusnya. Itu namanya brand value. Itu salah satu contohnya, tapi banyak lagi yang lain, ada kayak top of mind dan lain sebagainya. Cuman paling gampang adalah cek di Google Search. Ngeceknya gimana? Teman-teman harus punya akun Google Ads, lalu di situ ada namanya Keyword Planner. Keyword Planner, di situ cek aja. Kita bisa cek berapa sih per bulan traffic yang orang nge-search suatu keyword itu berapa, itu kita bisa tahu dari Google Ads Keyword Planner. Kalau pengen tahu lebih detail soal Keyword Planner, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang request, insya Allah saya buatin videonya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak akan. Oke, ini brand value. Lalu tips selanjutnya adalah mencari loyalis. Ini sama susahnya bukan main. Dan loyalis itu udah banyak banget. Paling gampang itu komunitas mobil. Jadi misalkan expander community. Wah. Lalu apalagi Honda Jazz,
Harley dan sebagainya itu luar biasa sekali, bisa sampai membuat loyalis atau orang tuh membuat komunitas sendiri tanpa ada ikut campur si brandnya tersebut. Sebenarnya ada sih, kayak kemungkinan besar si brand itu ngasih sesuatu lah ke komunitas-komunitas tersebut, kemungkinan besar ya. Terus contoh lain kayak Xiaomi, Xiaomi kan ada komunitasnya dan sebagainya. Ini memang nggak mudah bikin loyalis, tapi mulai berpikir dari sekarang entah gimana caranya bikin loyalis. Saya juga sejujurnya bingung gimana caranya. Sekali lagi ini kan cuma teori ya. Lalu selanjutnya adalah otomasi. Nah, jadi otomasi itu kan kaitannya sama mesin, dan mesin itu mengalahkan orang. Dimana ketika teknologi naik, teknologi semakin canggih, orang tuh makin nggak kepake dalam suatu aktivitas tertentu. Cuman orang itu digantikan, cuman orang akan pindah ke industri atau ke kapasitas yang lain gitu. Bukan berarti mesin itu betul-betul membuat pengangguran banyak, nggak juga sih sebetulnya, karena pekerja orang itu masih sangat dibutuhkan untuk sektor-sektor yang lain. Nah, ketika kita sudah mencapai otomasi, mesin itu memang murah. Sebagai contoh gini, sekarang tuh saya kan bisnisnya fashion ya, jadi fashion itu saya ada potong kain. Nah, teknologi sekarang itu belum ada potong kain yang otomatis. Saya ngebayangkan kalau bisa bikin potong kain otomatis, kita input. Kalau ngeprint sekarang udah ada, cuman langsung potong itu belum ada. Padahal teknologi 3D printer lagi naik daun lah. Mungkin untuk potong kain mungkin 5 atau 10 tahun lagi itu sudah bagus teknologinya. Sehingga kalau itu tercapai, saya nggak butuh lagi orang. Saya tinggal sewa orang, bukan tukang potong, tapi tukang komputer. Dan itu mesinnya bisa running 24 jam. Bayangkan produksi saya bagaimana bisa sangat efisien, sangat murah. Itu contohnya aja, masih banyak contoh lain. Lalu selanjutnya tipsnya adalah economies of scale. Jadi ini bahasa teori teori ekonomi. Jadi economies of scale itu ketika kita ini ada grafik, output itu produksi ya kurang lebih. Cost itu ya biaya, yaitu ketika kita memproduksi tertentu sehingga cost-nya itu rendah. Sebagai contoh, misalkan kalau saya bikin baju cuma 12 piece, mungkin harganya kehitungnya jadi 10.000 per piece gitu. Tapi kalau kita produksi 1.000 per piece, 1.000 piece, mungkin kehitung jadi 500 rupiah per piece ongkos produksinya, dan seterusnya. Contoh yang paling nyata adalah Indomie. Bayangin teman-teman, Indomie bagaimana mungkin jual berapa sekarang? 3.500 ya? 3.000 lah, 3.000 rupiah katakanlah. Kalau teman-teman bikin Indomie sendiri, katakanlah cuma 100 piece gitu ya, plastik sendiri, adonan sendiri, nggak akan dapat harga 3.000 rupiah. Tapi karena produksinya sudah besar sekali, itu namanya economies of scale, sehingga dia bisa jual dengan harga 3.000 rupiah. 3.000 tuh harga jual retail, teman-teman. Bayangkan berapa harga jual yang dari distributor, berapa harga jual yang dari Indofood-nya langsung, dan berapa harga modalnya. Mungkin 2.000 atau di bawah itu luar biasa. Itu mudah-mudahan tergambarkan apa itu economies of scale. Nah, tapi ada juga beberapa karakter produk yang memang susah untuk susah untuk di scale up. Paling umum yaitu retail. Retail itu memang agak susah untuk di scale up. Kenapa? Karena secara umum semakin banyak penjualan, semakin banyak manpower dibutuhkan untuk saat ini. Semakin banyak penjualan, semakin banyak ongkos produksi yang dibutuhkan. Seperti saya bikin baju kan, kalau penjualan saya makin banyak, otomatis produksi saya juga semakin banyak. Nah, itu karakternya seperti itu. Tapi ada karakter yang memang sangat mungkin untuk scale up, yaitu biasanya adalah konten, bisnis konten. Contohnya video ini. Saya bikinnya cuma sekali, tapi kalau bisa ditonton ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali, artinya ongkos produksi saya tetap, tapi orang makin banyak nonton, revenue ke saya makin besar. Contoh lain adalah buku. Buku itu ya orang kalau misalkan bikinnya sekali, contohnya buku yang masih dibaca sampai sekarang apa ya? Misalkan kalau lokal itu Pramudia Anantatur ya, yang Bumi Manusia dan seterusnya. Itu dia bikinnya kan tahun berapa, sampai sekarang masih ada orang baca, sampai sekarang masih ada orang beli, percetakan juga kan harganya segitu, bahkan sekarang makin murah. Tapi omsetnya naik terus. Artinya apa? Grafik tadi terpenuhi, cost-nya stabil, tapi omsetnya naik terus. Dan masih banyak lagi karakter produk yang memang sangat mungkin untuk di scale up sama yang tidak. Oke? Itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.